Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul kompensasi berbasis kinerja. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Ibrahim Tasubaki. Saya Triana Putri. Saya Rizal Saragi. Saya Dajjal Kota. Saya Sugeng Alika. Saya Fadil Nasution. A few moments later. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Mengapa ini penting? Sistem kompensasi berbasis kinerja menjadi kunci keberhasilan organisasi. Organisasi modern dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat dan dinamis. Tantangan SDM saat ini. Pengelolaan sumber daya manusia menghadapi tantangan yang kompleks dalam mempertahankan talenta terbaik dan memastikan kinerja optimal di era yang kompetitif. Kebutuhan motivasi yang tepat. Karyawan membutuhkan sistem penghargaan yang adil dan transparan untuk tetap termotivasi dan berkontribusi maksimal bagi organisasi. Peran kompensasi dalam produktivitas. Kompensasi yang tepat sasaran terbukti meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan kepuasan kerja karyawan secara signifikan. Berikutnya, urgensi implementasi. Organisasi yang tidak mengadopsi sistem kompensasi berbasis kinerja, risiko kehilangan talenta terbaik kepada kompetitor yang lebih progresif. Slide berikutnya, definisi kompensasi berbasis kinerja. Sistem kompensasi berbasis kinerja menghargai karyawan berdasarkan hasil kerja yang terukur, bukan hanya kehadiran atau senioritas. Pendekatan ini mendorong produktivitas dan keadilan dalam organisasi. Pengertian umum, kompensasi berbasis kinerja adalah sistem penggajian di mana imbalan karyawan ditentukan berdasarkan pencapaian target dan kontribusi nyata terhadap organisasi. Berbeda dengan sistem tradisional. Berbeda dengan sistem tradisional yang memberikan kenaikan gaji otomatis berdasarkan masa kerja. Sistem ini menghubungkan langsung antara hasil kerja dengan imbalan yang diterima. Contoh penerapan sederhananya, seorang sales yang mencapai 120 target penjualan mendapatkan bonus 20% dari gaji pokok. Sementara yang mencapai 100% mendapat bonus standar yaitu 10%. Terima kasih. Berikutnya, komponen utama sistem. Keempat komponen ini saling terkait dan menjadi fondasi dalam membangun sistem kompensasi berbasis kinerja yang efektif dan berkelanjutan bagi organisasi. Yang pertama itu ada penilaian kinerja objektif, menggunakan indikator terukur atau KPI, dan metode evaluasi yang adil untuk menilai kontribusi setiap karyawan secara akurat dan konsisten. Berikutnya, struktur insentif dan bonus, merancang sistem bonus, komisi, dan tunjangan yang terhubung langsung dengan pencapaian target individu maupun tim. Berikutnya, pengembangan karir, menyediakan jalur promosi, pelatihan, penghargaan non-finansial sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang unggul. Berikutnya, transparansi komunikasi, memastikan keterbukaan informasi tentang kriteria penilaian dan kebijakan kompensasi kepada seluruh karyawan. Jadi slide selanjutnya itu tentang kompensasi berbasis kinerja. Pada slide ini jelaskan mengenai manfaat kompensasi berbasis kinerja. Sistem kompensasi berbasis kinerja memberikan penghargaan langsung atas pencapaian karyawan sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih produktif dan mencapai target dengan semangat yang lebih tinggi. Jadi selain itu, sistem itu juga dapat mengurangi turnover atau tingkat keluar masuk karyawan. Karyawan yang merasa dihargai akan lebih loyal terhadap perusahaan sehingga biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru dapat berkurang. Manfaat berikutnya itu menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, fokus perusahaan bukan hanya pada kehadiran atau senioritas, tetapi pada pencapaian target dan hasil kerja yang nyata. Jadi, sistem ini dapat memperkuat hubungan antara manajemen dan karyawan melalui transparansi dalam penilaian dan pemberian penghargaan yang adil. Dengan sistem ini yang tepat, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, adil, dan memotivasi seluruh tim untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, statistik kunci dan dampak kompensasi berbasis kinerja. Jadi pada slide ini ditampilkan beberapa statistik mengenai dampak penerapan kompensasi berbasis kinerja. Setelah sistem diterapkan, produktivitas rata-rata meningkat sebesar 25%, kemudian turnover karyawan menurun sebesar 1,8% pada tahun pertama penerapan. Selain itu, kepuasan karyawan meningkat sebesar 32% berdasarkan hasil survei internal. Biaya rekrutmen juga berkurang sebesar 15% karena tingkat retensi karyawan menjadi lebih baik. Program kompensasi berbasis kinerja juga memberikan ROI atau pengembalian investasi sebesar 150% dalam waktu 2 tahun. Slide selanjutnya yaitu proses penilaian kinerja. Slide ini menjelaskan proses penilaian tentang kinerja dalam sistem kompensasi berbasis kinerja. Tahap yang pertama itu adalah penetapan KPI, yaitu menentukan indikator kinerja utama yang spesifik, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi. Jadi KPI harus disepakati bersama antara atasan dan karyawan. Tahap kedua yaitu adalah pengumpulan data dan evaluasi. Data kinerja dikumpulkan secara berkala melalui sistem monitoring, kemudian dievaluasi secara objektif berdasarkan bukti dan pencapaian nyata karyawan. Tahap ketiga itu adanya feedback dan diskusi hasil. Jadi atasan memberikan umpan balik yang konstruktif serta mendiskusikan hasil evaluasi secara terbuka agar tercipta pemahaman dan komitmen bersama. Tahap terakhir itu adalah penentuan kompensasi, yaitu menetapkan besarnya kompensasi berdasarkan hasil penilaian dengan proses yang transparan dan adil, sesuai kebijakan perusahaan. Jadi, proses penilaian kinerja yang sistematis dan objektif menjadi dasar utama dalam menentukan kompensasi yang adil serta membangun kepercayaan antara perusahaan dan karyawan. Baik, saya akan melanjut. Timeline implementasi. Timeline implementasi dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, sosialisasi program. Yang kedua, pelatihan tim HR. Yang ketiga, komunikasi kebijakan. Yang keempat, persiapan infrastruktur. Yang kelima, uji coba sistem. Yang keenam, penetapan KPI. Yang ketujuh, evaluasi dan penyesuaian. Dan yang terakhir adalah penerapan penuh. Lalu kita lanjut ke jenis-jenis kompensasi. Ada 3 jenis kompensasi yang ada. Yang pertama, kompensasi finansial. Kompensasi finansial mencakup bonus kinerja, komisi penjualan, dan tunjangan khusus yang diberikan berdasarkan pencapaian target. Dan yang kedua, ada kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial
mencakup seperti pengakuan, promosi jabatan, dan kesempatan pelatihan yang dapat memberikan motivasi intrinsik yang berkelanjutan. Lalu, yang ketiga atau yang terakhir ada kompensasi kombinasi. Kompensasi kombinasi menggabungkan elemen finansial dan non-finansial untuk menciptakan paket penghargaan yang komprehensif dan seimbang bagi karyawan. Pendekatan kombinasi ini terbukti paling efektif karena memenuhi kebutuhan material sekaligus aspirasi pengembangan karir karyawan. Pada studi kasus di perusahaan XYZ, perusahaan ini di bidang manufaktur dengan 500 karyawan yang menghadapi tantangan tingginya turnover dan rendahnya produktivitas pada tahun 2023. Mereka menerapkan sistem kompensasi berbasis kinerja dengan menetapkan KPI yang jelas untuk setiap divisi dan memberikan bonus berdasarkan pencapaian target. Strategi yang diterapkan meliputi penilaian kinerja kuartal, bonus hingga 30% dari gaji pokok untuk pencapaian target, serta program penghargaan karyawan terbaik bulanan. Sistem ini didukung oleh platform HRIS untuk transparansi dan akurasi data. Setelah 1 tahun implementasi, produktivitas meningkat 25%, turnover menurun dari 18% menjadi 8% saja, dan kepuasan karyawan naik signifikan. Sistem ini membuktikan bahwa penghargaan yang adil mendorong kinerja optimal. Selanjutnya, ada tantangan dalam kompensasi berbasis kinerja. Yaitu tantangan dalam kompensasi berbasis kinerja, implementasi sistem berbasis kinerja ini menghadapi berbagai hambatan yang perlu diantisipasi dan diatasi dengan strategi yang tepat untuk memastikan keberhasilan program tersebut, yaitu penilaian yang subjektif, evaluasi kinerja sering dipengaruhi oleh bias personal, hubungan interpersonal, atau kurangnya standar yang jelas, sehingga hasil penilaian tidak mencerminkan kinerja sebenarnya. Selanjutnya ada resistensi karyawan. Karyawan mungkin menolak sistem baru karena takut akan perubahan, kemudian ketidakpastian atau kekhawatiran tentang keadilan dalam proses penilaian yang akan memengaruhi kompensasi mereka. Selanjutnya, ada keterbatasan data sistem. Banyak organisasi belum memiliki infrastruktur data yang memadai untuk melacak dan mengukur kinerja secara akurat dan real time. Selanjutnya ada kesulitan menetapkan KPI, menentukan indikator kinerja yang terukur, relevan, dan adil untuk semua posisi, merupakan tantangan tersendiri, terutama untuk peran yang sulit dikuantifikasi. Selanjutnya, solusi mengatasi tantangan, pendekatan strategis untuk mengatasi hambatan dalam implementasi sistem. Kompensasi berbasis kinerja memerlukan kolaborasi antara manajemen dan karyawan serta dukungan teknologi yang tepat. Yaitu, pertama, ada pelatihan evaluator tingkatan kompensasi penilaian melalui pelatihan intensif tentang metode penilaian objektif, menghindari bias dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan. Yang kedua, transparansi komunikasi. Sampaikan kriteria penilaian dan mekanisme kompensasi secara terbuka kepada seluruh karyawan untuk membangun kepercayaan dan mengurangi resistensi terhadap sistem kinerja. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan teknologi HRIS. Manfaatkan sistem informasi SDM modern untuk otomatisasi pengumpulan data pelacakan kinerja secara real time serta pelaporan yang akurat dan efisien. Selanjutnya yang keempat, keterlibatan karyawan. Libatkan karyawan dalam penetapan target dan KPI mereka sendiri untuk meningkatkan rasa memiliki komitmen penerimaan terhadap sistem kompensasi. Selanjutnya, mengapa hal ini penting? Karena praktik terbaik dalam kompensasi berbasis kinerja memastikan sistem berjalan efektif, adil, dan mendorong peningkatan produktivitas secara berkelanjutan bagi seluruh organisasi. Yang pertama, ada konsistensi penilaian. Terapkan standar evaluasi yang sama untuk semua karyawan. Gunakan kriteria objektif dan struktur agar hasil penilaian adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, feedback. Itu berikan umpan baik secara berkala, bukan hanya saat evaluasi tahunan. Selanjutnya ada penyelarasan tujuan. Pastikan target individu selaras dengan tujuan organisasi. Libatkan karyawan dalam penetapan KPI agar mereka secara merasa memiliki tanggung jawab. Selanjutnya yang keempat, ada penghargaan bermakna. Berikan penghargaan yang relevan dan bernilai bagi karyawan. Kombinasi insentif finansial dengan pengakuan non-finansial. Segitu dari saya. Peran teknologi. Teknologi menjadi enabler utama dalam efektivitas sistem kompensasi berbasis kinerja. Dengan digitalisasi organisasi dapat mengolah data kinerja secara akurat, transparan, dan efisien untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Ada beberapa poin. Yang pertama, itu ada sistem manajemen digital platform. Manajemen kinerja digital memberikan pelacakan real time terhadap pencapaian KPI, memudahkan dokumentasi, dan meningkatkan akurasi penilaian karyawan. Next, ada otomatisasi evaluasi. Proses evaluasi dan pelapor yang terotomatisasi mengurangi kesalahan manual, penghematan waktu, dan memastikan konsistensi dalam penilaian di seluruh organisasi. Next, ada analytic data HR. Analytic data membantu mengambil keputusan berbasis bukti, mengidentifikasi tren kinerja, dan memprediksi kebutuhan kompensasi secara lebih akurat. Selanjutnya ada platform HR modern. Contoh platform seperti HRIS, terintegrasi menyediakan dashboard komprehensif untuk mengolah kompensasi, kinerja, dan pengembangan karyawan dalam satu sistem. Next, ada dampak budaya organisasi terhadap sistem kompensasi keberhasilan. Sistem kompensasi berbasis kinerja sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi budaya yang terbuka, kolaborasi, dan berorientasi pada hasil akan mendukung implementasi sistem ini secara efektif dan berkelanjutan.
Setelah itu ada budaya terbuka dan kolaborasi menciptakan lingkungan kerja yang mendukung transparansi dalam penilaian dan penghargaan kinerja karyawan. Next, ada orientasi hasil keterbukaan terhadap umpan balik dan orientasi pada pencapaian hasil memperkuat efektivitas sistem kompensasi berbasis kinerja. Next, ada kompensasi berbasis kinerja dan kepuasan karyawan. Pertama, ada faktor kepuasan. Faktor kepuasan yang dimana kejelasan target dan ekspektasi kinerja yang terukur, transparan dalam proses penilaian, pemberian, kompensasi, pengakuan atas pencapaian, dan kontribusi individu keseimbangan antara reward, finansial, dan non-finansial, motivasi keadilan pengakuan, kepuasan kerja. Selanjutnya ada tantangan, yang dimana persepsi ketidakadilan dalam penilaian kinerja kurang komunikasi tentang kriteria kompensasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kompensasi berbasis kinerja dan kepuasan karyawan. Faktor kepuasan, kejelasan target dan ekspektasi kinerja yang terukur, transparansi dalam proses penilaian dan pemberian kompensasi pengakuan atas pencapaian dan kontribusi individu keseimbangan antara reward finansial dan non-finansial. Tantangan persepsi ketidakadilan dalam penilaian kinerja, kurangnya komunikasi tentang kriteria kompensasi. Peran manajemen dalam mendukung sistem. Keberhasilan sistem kompensasi berbasis kinerja sangat bergantung pada peran aktif manajemen. Pimpinan dan manajer bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, menetapkan ekspektasi yang jelas, dan memastikan komunikasi yang efektif di seluruh organisasi. Target dan dukungan. Membuat target yang realistis dan terukur berdasarkan kapasitas tim, serta memberikan dukungan berupa pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan. Komunikasi efektif. Mengomunikasikan kebijakan kompensasi dengan transparan dan konsisten, serta aktif berinteraksi dengan tim untuk membangun kepercayaan. Selanjutnya, studi perbandingan. Perbandingan antara sistem kompensasi tradisional yang stabil namun kurang memotivasi dengan sistem berbasis kinerja yang dinamis dan mendorong hasil optimal namun memerlukan pengelolaan yang lebih intensif. Sistem tradisional, gaji tetap tanpa variasi, stabil dan mudah diprediksi, kurang memotivasi kinerja tinggi, tidak membedakan kontribusi individu. Sistem berbasis kinerja, kompensasi sesuai hasil kerja, dinamis dan memotivasi, mendorong produktivitas tinggi, dan membutuhkan manajemen yang ketat. Tips memulai kompensasi berbasis kinerja. Langkah awal yang tepat akan menentukan keberhasilan implementasi sistem kompensasi berbasis kinerja dengan pendekatan bertahap dan inklusif. Organisasi dapat membangun fondasi yang kuat untuk sistem yang berkelanjutan. Mulai dengan pilot kecil. Uji coba sistem pada satu departemen atau tim terlebih dahulu sebelum implementasi penuh. Ini memungkinkan identifikasi masalah dan penyesuaian yang diperlukan. Libatkan pemangku kepentingan. Ajak manajemen, HR, dan perwakilan karyawan dalam proses perencanaan. Keterlibatan semua pihak meningkatkan penerimaan dan keberhasilan sistem. Gunakan data valid dan transparan. Pastikan metrik kinerja berbasis data yang akurat dan dapat diverifikasi. Komunikasi kriteria penilaian secara terbuka kepada seluruh karyawan. Lakukan evaluasi berkala. Tinjau efektivitas sistem secara rutin dan lakukan penyesuaian berdasarkan feedback. Evaluasi memastikan sistem tetap relevan dan adil. Kesimpulan dan rekomendasi. Implementasi kompensasi berbasis kinerja memerlukan komitmen dari seluruh organisasi. Dengan sistem yang tepat, perusahaan dapat mencapai peningkatan produktivitas dan kepuasan karyawan secara berkelanjutan. Efektivitas sistem. Kompensasi berbasis kinerja terbukti efektif meningkatkan produktivitas, motivasi, dan hasil kerja karyawan secara signifikan. Penilaian objektif. Sistem penilaian yang objektif dan transparan menjadi fondasi utama keberhasilan dan implementasi kompensasi berbasis kinerja. Kolaborasi tim. Manajemen dan karyawan harus berkolaborasi aktif dalam menetapkan target, memberikan feedback, dan mengevaluasi hasil kinerja. Dan terakhir, tindak lanjut. Lakukan evaluasi berkala, perbaikan sistem secara berkelanjutan, dan pastikan komunikasi yang konsisten untuk keberhasilan jangka panjang. Audio Jungle.